Kita lanjutkan wa an Irbad ibni Sariyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Irbad ibni Sariyah, dan dari Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Irbad, wa adona, memberi mauidhah atau nasihat na pada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauidhatan, pada suatu mauidhah, wajilat yang takut, minha dari mauidhah, apa al-qulub, hati manusia yang mendengarkan itu, wadarofat, dan mengalir, minha dari mauidhah, apa al-uyun, mata. Al-uyun, mata, artinya nangis. Jadi Rasulullah itu pernah memberi mauidhah kepada kami, yang karena mauidhah tersebut banyak hati itu ketakutan, terus banyak mata yang meneteskan air mata. Nah ini kan khutbah wadak. Jadi ono kaji wadak, ono khutbah wadak. Nah ini yang berkaitan dengan netepi sunnah. Jadi wadha karol hadis waqad sabaqo bikamalihi fi babil amri bil muhafadzati ala sunnah. Ya. Ini di kitab-kitab hadis banyak. Jadi versinya termasuk dalam mauidhah ini ada yang bertanya, ini kok kayaknya seperti nasihat orang yang pamitan. Jadi memang nasihat waktu itu seolah-olah Nabi pamitan mau pergi jauh gitu loh. Sehingga ada yang menanyakan mauidhatu muwaddi. Disebut mauidhatu muwaddi, nasihate wong pamitan. Fama dza ta'hadu ilaina, apa yang engkau pesankan wahai utusan Allah. Termasuk alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin wa addu alaiha bin nawajid, dan terusnya itu. Nah, tuh. Apa perlu diwaca lengkapnya hadis? Langsung aja, wis hafal. Usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah wa in abdan habasiyah. Faman ya'is minkum fasayarah tilafan kasira. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa addu alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wal muhtatsatil umur fa inna kulla muhtatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ngene-ngene ya apal lah dhewe. Ya. Babul waqori, babnya tenang. Ya, tenang.
wasakinati dan ya tenang. Jadi tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru. Qala Allahu ta'ala wa ibadur rahman dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Aladina orang-orang yamsuna berjalan mereka. Alal ardi atas bumi haunan dengan ya haunan itu maknanya tenang. Ora kemelinti ngono lho. Tidak bergaya, tidak sok jago, itu haunan. Wa idza khotabahum dan ketika mengajak bicara hum pada mereka sapa al jahilun orang-orang bodoh. Qalu berkata mereka salaman. Andum selamat. Andum selamat iki ya wis kono karepmu ngono. Jadi hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan haunan. Biasa saja, tenang, andap asor, tidak sok jago, kemelinti, mekitik, ngono ki ya ora, biasa saja. Dan ketika mereka diajak bicara oleh orang-orang bodoh, al-jahilun, mereka mengatakan salaman, andum selamat. Salaman itu bukan kok mengucapkan salam pada mereka, bukan loh ya. Cara Jawane ngono andum selamat. Ya wis kono lah, ngono. Ya wis kono lah, wis ngono iku lho. Ya. Karena orang jahil kan nggak mungkin uluk salam. Namanya jahil. Ya kan? Jadi salaman bermakna andum selamat. Nah, cara Jawane ngono kuwi. Yes, sak muni-munimu kono wis diyani ae. Alah daripada rame, alah wis ngono. Omongane wong bodho ya wis paling ya wis kaya untuke banyu, nek wis ya wis. Nah, gitu. Itu andum selamat. Dadi ora ditanggapi serius sing akhire dadi tukaran ngono ya ora. Ya. Bisa dipahami ya. Andum selamat. Nah, cara basa Jawane andum selamat. Yes, kono lah, ngono sak muni-munimu, ngono. Sak karep-karepmu, ngono. Wis ora usah direwangi, ngono. Wong musuh wong bodho ya tiwas geger. Wis tiwas geger, ya wis kono-kono lah, ngono. Bukan kok uluk salam, bukan. Ya ada sisi keselamatan ada. Wong awake dhewe ora mbales kok. Selamat kanggone kono kan. Kan. Jadi ini bukan bermakna uluk salam, bukan. Jadi kita didolimi itu istilahnya ya wis ora sah digawe gede lah, jenenge wong ora ngerti ngono. Ya, jenenge wong ora ngerti. Ya bandingannya ya seperti orang sholat itu, kok sholat, puasa. Jadi mengatakan apa? Ini soim. Nah, kayak ngono kuwi. Itu kan ya berhadapan dengan orang bodoh. Orang bodoh kan ya misui, kadang ya ngelek-elek, kadang nyacat, kan ngono. Berhubung puasa mengatakan ini soim. Bandingannya seperti itu. Ini soim itu
termasuk salaman niki mau. Ya keselamatan bagi dia karena kita nggak bales dan kita memaafkan. Ya. Tapi bukan berarti uluk salam, bukan. Paham? Oke. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Aisyah, Maro'a itu tidak pernah melihat aku. Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mujtami'an itu losdol istilahnya. Kotu sama sekali dohikan keadaan tertawa. Artinya aku tidak pernah melihat Rasulullah itu tertawa sampai lepas. Mustajmai'an kotu dohikan. Jadi aku sebagai istri Rasulullah itu tidak pernah melihat beliau itu tertawa sampai lepas. Yes kaya guyune wong sing cangkruk ning pertigaan dalan ngono ku ora. Ya. Hatta turo sehingga dilihat. Hatta turo sehingga dilihat minhu dari Nabi opo lahawatuh. Lahawatuh itu anak lidah. Di anak lidahnya Nabi. Inama sejatinya, karena ada dia Nabi, iku yatabasam, tersenyum. Siapa Nabi? Tertawanya ya hanya tersenyum itu. Nah tersenyum itu ya bagian dari tertawa memang. Jadi aku tidak pernah melihat Rasulullah itu sampai tertawa lepas sehingga anak lidahnya itu terlihat. Sejatinya kalau Rasulullah seneng tertawa itu ya cuma tersenyum gitu saja. Itu menunjukkan Nabi itu orangnya mempunyai sifat wakor dan sakinah. Ya. Babun nadbi babnya mengajak ila ityani sholati pada mendatangi sholat. Ya. Mendatangi sholat. Wal ilmi dan ilmu. Wa nahwihima dan semisal keduanya. Minal ibadat dari berbagai macam ibadah. Bisakinati dengan tenang. Wal wakor dan ya tenang sama. Qala berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur. Waman yu'adzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Waman dan barang siapa yu'adzim yang mengagungkan dia man sa'airallah pada berbagai tanda-tandanya Allah utawa tenger-tengere Gusti Allah. Ya sa'airallah itu ya termasuk yaitu tadi salat, tolabul ilmi, ini umpama berupa kebendaan ya masjid, tempat-tempat ibadah itu masjid, apa meneh. Terus juga mengagungkan ulama,
ya yang terkait dengan sa'airallah, macam-macam kuwi. Fa innaha maka bahwasanya yu'adzim sa'airallah iku min taqwal qulub dari takwanya beberapa hati. Jadi dalam hal sholat, mencari ilmu, ada di masjid, apa meneh, ada di acara-acara ibadah, termasuk haji, umroh, penyembelihan kurban, nah, macam-macam kuwi. Lah itu supaya bersikap tenang, dan ya wakor itu tadi, ya, ora gerusa-gerusu. Karena itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah, Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Rasul, idza uqimat ketika ditegakkan opo as-sholatu sholat, ya sudah dikomati, ya sudah dilaksanakan sholatnya. Fala ta'tuha maka jangan datang kalian pada sholat. Wa antum dan kalian iku tas'auna, bersegera kalian, atau istilahnya lari kalian. Lari kecil atau lari kenceng apalagi, ya. Jadi kalau sholat sudah ditegakkan, sudah dikomati, bahkan sudah dilaksanakan, terus kalian telat, itu loh, datangnya agak telat. Lah, kalian jangan mendatangi sholat tersebut dengan keadaan lari-lari. Ya, dengan keadaan lari-lari. Waktuha, dan datanglah kalian pada sholat. Wa antum dan kalian iku tamsuna, berjalan kalian. Ya sudah, berjalan biasa saja. Ini wujud dari sakinah, wujud dari wakor yang berasal dari ketakwaan itu tadi. Nah ini karena itu bagian dari min taqwal qulub. Jadi berjalan itu bukan karena malas. Ya. Jadi berjalan biasa itu bukan karena malas, bukan. Tapi karena ketakwaan dalam hati, kemudian takwa itu terwujud dalam sikap sakinah dan wakor. Bisa dipahami ya? Ya. Nek Melayu kuwi kok kayakane kurang yu'adzim. Kelihatannya bagus, lari ben ora telat. Tapi dari sisi yu'adzim terhadap sa'airallah, termasuk sa'airallah ya sholat itu kurang yu'adzim. Jadi kalau lari, ya memang tidak telat kan gitu kan, atau telatnya bisa diminimalkan. Tapi kan ngos-ngosan, ya kan, capek, nanti pas sholat juga tidak khusyuk. Nah itu dari sisi keyu'adziman juga kurang. Ya kan, itu kalau lari.
Kemudian waktuha wa antum tamsuna. Jadi mendatangilah sholat tersebut dan kalian berjalan kaki. Lah berjalan kakinya itu bukan kok Nabi ngajari males, ngajari mbules, ya, ngajari meremehkan itu tidak. Justru berjalannya itu dalam rangka takwa, ya, dalam rangka mengagungkan sa'airallah yang berupa sholat tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi kita berjalan kaki itu bukan karena malas, bukan karena meremehkan, tapi karena kita mengagungkan sholat tersebut. Ya, kita mengagungkan sholat tersebut. Karena sholat adalah bagian dari sa'airullah. Wa alaikum dan menetapilah kalian as-sakinah pada ketenangan. Ya, pada ketenangan. Dengan tenang itu ya pikiran jernih. Ya, bisa berpikir baik. Sehingga dalam sholat ya sholatnya lebih khusyuk, nah, kan gitu kan. Ya kan, sholatnya lebih khusyuk, lebih enak lah, ya, lebih enak. Sehingga kualitas sholatnya lebih baik. Fama adraktum, maka apa-apa adraktum yang menjumpai kalian, fasolu maka sholatlah kalian. Ya, lah terus apa yang kalian jumpai dari sholatnya imam, ya silahkan kalian ikut sholat di situ. Ya, cuma menjumpai 1 rakaat, ya sudah ikut 1 rakaat. Menjumpai cuma 2 rakaat, ya sudah ikut 2 rakaat itu. Menjumpai 3 rakaat, ya sudah ikut 3 rakaat itu. Wama dan apa-apa fatakum yang menterlambatkan opo makum pada kalian, fa'atimmu maka menyempurnakanlah kalian. Nah, terus totalan buri, telate piro, telu ya telu, telat siji ya disauri siji, nah gitu. Ya. Jadi berjalan atau tenangnya di sini bukan karena males, bukan karena meremehkan, tapi karena mengagungkan sa'airullah termasuk sholat itu, yang mana mengagungkan sa'airullah itu adalah bagian dari ketakwaan. Itu ya. Lah kalau orangnya awam itu kadang suudon, ngono lho. Suudon. Loh wong iki piye to? Wong wis qomat, wis salat. Lah kok klewas-klewes ngono kuwi. Lah klewas-klewese iku dianggap ngremehke, ngono lho. Ya, padahal klewas-klewese iku karena ketakwaan gitu loh. Itu loh. Iki wis wayahe salat, lah wis dikomati, wis oleh sak rakaat, lah kok sik klewas-klewes ngono. Wah, wong-wong iki aja-aja munafik iki, ngono kuwi.
Terus divonis ngono kuwi. Ini tidak mempersungguh dalam sholat, dalam ibadah ini. Lah piye? Wis klewas-klewes, wis telat klewas-klewes ngono kuwi. Padahal yang bener itu ya sing klewas-klewes kuwi. Ya. Tapi klewas-klewesnya itu ya, itu karena ketakwaan, karena mengagungkan. Bukan karena malas. Bukan kebiasaan telat juga, ngono lho. Ya, bukan karena kebiasaan telat juga. Ya sekali waktu telat ya wajar lah manusiawi. Manusiawi. Ada tambahan lafat zata muslim fi riwayatin lahu. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah satu kalian idza kana, ketika ada dia iku yakmidu, sengaja dia ilas sholati, pada sholat, fahuwa, maka dia ahadukum iku fi sholatin, di dalam sholat. Artinya orang itu kalau dari rumah menuju masjid itu dalam rangka sholat, sebenarnya dia itu sudah ada di dalam sholat. Ya, lah sholat itu kan butuh tenang, butuh wakor, butuh sakinah. Lah, dalam perjalanan menuju sholat itu otomatis juga butuh wakor, juga butuh sakinah. Sehingga dalam perjalanannya menuju sholat itu sudah mendapat pahala sholat. Ya, sehingga dalam perjalanannya menuju sholat itu dia sudah mendapat pahala sholat. Itu tambahan penjelasannya seperti itu. Ini baru dari rumah menuju masjidnya itu. Ya, dia itu sudah ada di dalam sholat. Ya, terus kita ambil cerminan sholatnya. Nah, sholat itu butuh wakor, butuh sakinah. Sehingga dalam perjalanan menuju sholat itu juga sama, otomatis kita butuh wakor, butuh sakinah. Lah walaupun belum sholat, nah nanti sudah dapat pahala sholat. Paham ya? Ya. Jadi engko niate ya jangkep, pikirane ya jangkep, awake ya tenang, itu sehingga pahalanya sempurna. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anahu, sesungguhnya Ibnu Abbas iku dafa'a, berangkat dia Ibnu Abbas ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah, pada harinya Arafah. Lah, hari Arafah termasuk tadi saya jelaskan
haji, termasuk umroh barang kuwi. Itu bagian dari sa'airallah. Ya. Fasami'a maka mendengar sapa an-nabiyyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu di belakangnya Nabi zajron. Zajron itu ya pada bentaan, ya, bentaan sadidan yang luar biasa, wadorban dan pukulan, wasautan dan suara, lil ibili bagi onta. Lah orang-orang itu maunya ya cepet-cepet, sehingga timbul saling bentak, ontanya dipukuli, terus ontanya dipukuli ya teriak-teriak kan gitu kan. Di belakang itu rame sekali. Sing bentak onta, sing gepuki onta, ontane ya bengok-bengok wis padha. Nah, gitu. Fa'asaro maka isyarat siapa Nabi bisautihi dengan cambuknya Nabi ilahim pada mereka. Wakola dan bersabda siapa Nabi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum menetapilah kalian bisakinah pada ketenangan. Fa'innal birra maka sesungguhnya kebaikan. Laisa tidak ada apa bil idho dengan cepet-cepet. Jadi al idho bimakna al isra. Jadi yang namanya kebaikan itu tidak dilaksanakan dengan cepet-cepet kesusu ora, gitu loh. Jadi tidak dilaksanakan dengan tergesa-gesa, itu tidak. Jadi wahai manusia, tetaplah kalian tenang. Jadi alaikum bisakinah. Maka sungguh yang namanya kebaikan itu bukan dengan cara tergesa-gesa. Yes, sak mlaku-mlakune tenang, santai, ora perlu kesusu. Ya, tidak perlu buru-buru. Ndak perlu ontanya dipukuli, disadui, dikon mlaku cepet, ndak perlu. Wis tenang aja, tenang, santai. Ya, kebaikannya itu berjalannya ya seperti itu. Ya. Ora perlu kesusu, santai, sing kepenak. Jadi semakin tenang hasilnya itu semakin luar biasa. Semakin tenang itu hasilnya semakin luar biasa. Jadi fa'innal birra laisa bil idho. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjutkan babu ikramid dhaif. Bab memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Qala berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur. Hal ataka apakah sudah datang kepada kamu Muhammad? Jawabnya sudah kan? Apa hadisu dhaifi Ibrahim, ceritanya tamunya Nabi Ibrahim. Al-mukramin yang dimuliakan. Ini tamu ini 12 malaikat termasuk malaikat Jibril yang menyerupakan diri mereka sebagai manusia.
sebenarnya mereka diutus oleh Allah untuk menyiksa kaum Lut, membinasakan kaum Lut. Nah, mereka mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim untuk memberi kabar gembira bahwa sebentar lagi Nabi Ibrahim punya anak, yaitu Nabi Ishak. Dudu Ismail loh ya, Ishak. Ya. Ini dari istri pertama. Istri pertama Saroh namanya. Jadi istri pertama tapi punya anaknya belakangan. Istri kedua yang punya anak duluan. Jadi anak mbarepe Ibrahim itu Ismail. Nek arak mbarepe Saroh. Ya ora mbarep pancene siji tok kuwi anake. Ishak ya. Al-Mukramin yang dimuliakan. Ya dimuliakan oleh Nabi Ibrahim itu. Jadi bukankah sudah datang kepadamu Muhammad kisah tamu Ibrahim yang dimuliakan. Ketika itu dakolu masuk mereka, masuk artinya bertamu, alaihi atas Ibrahim. Fakolu maka berkata mereka salaman. Lah ini kalau salaman di sini ini uluk salam betul. Ya. Uluk salam betul ini. Kala Ibrahim salamun. Lah ini jawab salam. Ya. Salamun alaikum. Antum kaumun mungkarun. Ya. Kalian iku kaum mungkarun yang diingkari. Diingkari artinya Nabi Ibrahim memang tidak kenal. Ya. Nabi Ibrahim memang tidak kenal siapa mereka. Ya. Farogo maka berjalan atau pergi dia Ibrahim ila ahlihi pada keluarganya Ibrahim. Ya. Ini dalam rangka golek suguhan. Yes. Lumrahnya tuan rumah ada tamu. Ya. Gupuh, lungguh, suguh. Ya. Jadi tuan rumahnya itu gupuh. Gupuh itu apa? Apa istilahnya? Ya mempersiapkan diri kalau ada tamu. Kemudian lungguh dipersilahkan duduk, suguh disuguhi. Wajah dan datang dia Ibrahim bi ijlin dengan pedet. Pedet itu anak sapi. Artinya dagingnya saminin yang gemuk. Ya dibelehno sapi. Dibelehno sapi. Nek saiki ngono ya paling tamune disuguhi daging korban. Disuguhi daging korban. Ya sik ana mirip-miripe lah. Sik ana mirip-miripe. Ya. Lah lalu Nabi Ibrahim gupuh istilahnya. Ya, pergi ke keluarganya menyembelih anak sapi yang gemuk, ya. Kemudian dihidangkan kepada mereka.
Ceritane ya dipanggang, iki dagingnya dipanggang. Disate ngono. Faqarrabahu maka mendekatkan dia Ibrahim hu pada ijlin samin ilaihim pada mereka. Qala berkata Ibrahim, ala takulun apakah tidak makan kalian? Ini ada makanan silahkan dimakan. Oh, no. Wong jenenge malaikat ora doyan sate. Ya dijarno ngono. Dijarno ngono, dijarno. Ngono ku ya ora protes. Ngono gak ngomong mau-mau nek sampean kabeh malaikat. Ngerti ya ngono ora tak bleno. Ora tak bleno sapi kan ngono kan. Jadi begitu mereka tidak makan, Ibrahim itu malah ketakutan ceritanya. Iki piye to iki? Aku sing ora safar keluwen. Lah iki tamu teko adoh. Dikeki mangan kok ora gelem. Iki piye iki? Iki menungso ta dudu. Ngono kan? Akhirnya ya tamune iki ngaku bahwa mereka adalah malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Terus diberi perintah memberi kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak. Tapi yang diambil dalam bab ini bahwa selayaknya kita mengikuti teladan dari Nabi Ibrahim. Kalau ada tamu, yaitu tadi gupuh, lungguh, suguh, sebagai menghormat tamu. Waqala dan berkata siapa Allah Ta'ala yang Maha Luhur. Waja'ahu dan datang hu pada Nabi Lut. Sopo kaumuhu kaumnya Nabi Lut. Nah ini setelah bertamu ke Nabi Ibrahim, 12 malaikat itu bertamu ke tempatnya Nabi Lut. Nah, itu aslinya Nabi Lut itu tidak mau. Enek tamu itu tidak mau. Bukan karena nggak mau nyugui, nggak mau repot, enggak. Malaikatnya itu berwujud manusia yang ganteng-ganteng. Gitu loh ceritanya. Wah, iki nek mertamu ning omahku, bahaya iki sok digeruduk mbek kaumku, disodomi. Wah, nah, gitu. Nabi Lut itu sudah menyarankan agar mereka terus saja, jangan mampir di desa itu, desa Sodom itu. Pak, sampean kabeh langsung Pak, ngono kan. Ojo mampir ning omahku, Pak. Bahaya, Pak, ngono. Itu. Tapi ya mereka punya misi lain ya bertamu, tetap bertamu. Lalu sebagai tuan rumah ya wis ngono, dilayani. Dilayani sebagai tamu, disembunyikan mereka. Mereka itu aslinya disembunyikan. Ya. Tapi bojone lah kuwi perkorone. Bojone Nabi Lut kuwi ngomong ning gone wong-wong, ning omahku ana tamu ganteng-ganteng. Ngono kuwi ceritane. Terus digeruduk iku waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Yuhra'una bersegera mereka kaum ilahi pada Lut. Untuk ngincer tamu-tamunya Nabi Lut itu. Ya, jadi istrinya Nabi Lut itu ya normal sebenarnya.
Cuma berhubung ada andil dalam perbuatan maksiat kaumnya, ya sudah ikut disiksa. Ya, ikut disiksa. Dan dicap sebagai pengkhianat. Oleh Allah dicap sebagai pengkhianat. Di surat Tahrim, fakhonata huma. Ya. Wa min qablu, dan dari sebelumnya, sebelum mereka ngeruduk Nabi Lut untuk menyerahkan tamunya, kanu ada mereka kaum iku yakmaluna, mengerjakan mereka as-sayyiat, pada berbagai macam kejelekan. Kejelekannya pertama humu. Yang kedua, iki wis gawane loh ya. LGBT itu pembawaannya ngerampok. Pembawaannya itu. Ya, raja tega, habis itu menguasai harta. Jadi kaumnya Nabi Lut itu selain homo, itu kerjanya yang ngerampok, membunuh, ya, melukai orang, terus merampas harta. Itu secara kejiwaan seperti itu. Wes, jadi rojo tego. Di samping homo, wes itu pasti kok ngerampok. Ya kaya sing ning Jombang kuwi. Ya. Homo ya mateni wong. Ya yang dibunuh itu tidak dimakamkan secara layak. Lah piye cemplungno sapi teng. Ya. Hartanya dikuasai. Jadi LGBT itu bahayanya bukan LGBT-nya saja. Jadi kejiwaannya nyimpang, punya dorongan untuk membunuh orang dan menguasai hartanya. Wis ngono kuwi, kelakuane ngono kuwi. Ya iku mau kaya sing ning Jombang beberapa tahun yang lalu. Banyak orang hilang, ya. Ketaruhe kan mayite di apa? Mutilasi kan. Dimutilasi. Ana sing mari dipateni cemplungno sapi teng lho piye sawangar sangare kaya ngono kuwi, kejem. Ya. Mahfum? Jadi wamin qablu apa mau? Kanu yakmalu nasayiat. Dari sebelum mereka datang berbondong-bondong ke tempatnya Nabi Lut untuk mengganggu tamu beliau, Nabi Lut ya berusaha melindungi, itu kan. Memang sudah kebiasaan mereka yakmalu nasayiat, mengerjakan berbagai macam kejelekan. Homo ya, menguasai harta orang ya, membunuh ya. Sudah, tidak punya rasa belas kasihan. No. Makanya seksanya juga luar biasa. Dilempari batu dari langit, ya, kemudian buminya dibalik. Jadi wajah ala aliyaha safilaha wa amtorna alaihim hijaroh al-ayah.
Paham? Qala berkata Nabi Lut, ya qaumi wahai kaumku, haulai demikian itu mereka iku banati anak-anak perempuanku. Guna mereka anak perempuan iku adhar lebih suci lakum bagi kalian. Artinya ya itulah anak-anak perempuanku, kalian nikah saja dengan mereka. Itu lebih suci daripada kalian ngincer tamu-tamuku kan gitu. Fattaku maka takwalah kalian Allah pada Allah. Wala tuhzuni dan jangan apa? Menyusahkan atau menghinakan kalian nih padaku fi dhaifi di dalam tamu-tamuku. Jadi kalian jangan mempermalukan aku lah dalam tamu-tamuku. Lah termasuk melindungi tamu itu ya seperti itu. Itu bagian dari kehormatan tuan rumah. Memuliakan tamu, melindungi tamu dari bahaya. Itu ya termasuk tanggung jawabnya tuan rumah itu. Alaisa apakah tidak ada mingkum dari kalian sapa rajulun seorang laki-laki rosidun yang pinter? Lah ya sakmene akeh iki ora enek sing pinter ta. Lah ya sakmene akeh iki ora enek sing pinter. Lah ya wong wedok ayu-ayu akeh lho kok ngerah wong lanang ngono. Ya. Apa ora enek sing pinter sakmene kae iki. Bisa dipahami ya? Jadi penghormatan tamu itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim, sejak Nabi Lut. Jadi Nabi Lut ini ada yang menjelaskan isik ponakane Nabi Ibrahim. Jadi selepas Nabi Ibrahim dibakar, beliau hijrah dari Irak ya bersama istrinya, ya bersama Nabi Lut. Nah, ceritane ngono kuwi. Ya bersama Nabi Lut. Terus sesampainya di Sam, sesampainya di negeri Sam, tinggal di desa yang berbeda. Intinya ngono. Ya, tinggal di wilayah yang berbeda. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi? Man barang siapa kana yang ada dia man iku yu'minu percaya dia man billah pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir fal yukrim maka supaya memuliakan dia dhaifahu pada tamunya. Jadi barang siapa yang pengen punya keimanan yang sempurna kepada Allah dan hari akhir, maka supaya memuliakan tamunya. Ya, jadi memuliakan tamu itu sebagian dari iman. Kalau ini tidak dilakukan, berarti keimanannya tidak sempurna. Ya iman tapi imane durung sempurna.
Ya. Jadi memuliakan tamu itu adalah bagian dari keimanan. Kalau pengen keimanannya sempurna, maka silahkan dilakukan. Lah, penghormatan kepada tamu itu didasari karena Allah dan karena hari akhir. Ngono. Ya, didasari karena Allah, imannya pada Allah dan imannya kepada hari akhir. Waman dan barang siapa karena yang ada di Yaman iku yu'minu. Beriman di Yaman bilah pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Fal yasil maka supaya nyambung dia rohimahu pada rohimnya. Jadi sing bener iku silaturahim. Ya, dudu silaturahmi, dudu silaturahim. Yang benar, ya. Dudu silaturahmi. Tapi ya ora apa-apa lah wong Indonesia. Ora apa-apa lah. Tapi umpama diluruskan ya lebih baik kan itu. Jadi silaturahim. Waman dan barang siapa karena yang ada dia, iku yu'minu beriman dia. Bilah pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir fal yakul maka supaya ngomong dia khairon pada kebaikan. Auliasmut atau supaya diam dia. Ya, diam. Dalam riwayat lain liyaskut. Dalam Sahih Muslim ada lafadz liyaskut. Tapi yang masyhur liyasmut. Perbedaannya kalau liyasmut itu diem karena wakor dan sakinah itu tadi. Kalau liyaskut itu diem karena takut. Ya. Diem karena takut. Beda memang. Oke, lanjut. Wa'an Abi Sureh Khuwailid ibni Amr al-Khuzai. Orang Khuza'ah. Ya. Radhiyallahu anhu qala berkata Abi Sureh. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasul. Man barang siapa karena yang ada di Yaman iku yu'minu. Beriman di Yaman billah wal yaumil akhir fal yukrim maka supaya memuliakan dia man dhaifahu pada tamunya. Jaizatahu pada cawisannya tamu atau suguhannya tamu. Ya. Jaizatahu pada cawisannya tamu atau ya suguhannya tamu. Ya bener wong Jawa iku mau lah. Ya. Kupuh lungguh suguh. Ya. Qalu berkata mereka, wama dan apa jaizatuhu cawisannya tamu. Ya, yang disebut jaizahnya tamu itu apa? Ya Rasulullah wahai utusan Allah. Ya yaumuhu harinya tamu, walailatuhu dan malamnya tamu. Lah tamu itu punya hak disuguhi, ya dilayani itu sehari semalam.
Jadi tuan rumah punya kewajiban, ya kalau urufnya orang Indonesia, ya nyepaki sarapan, makan siang, makan malam. Nah, ngono. Ya. Jadi sehari semalam itu dilayani betul. Ya, dilayani betul. Wadhiyafatu dan bertamu itu salah satu ayam. 3 hari. Lah bertamu itu 3 hari. Ya, 3 hari. Fama maka apa-apa karena yang ada. Waro adzalika setelah demikian itu 3 hari. Waro itu kan maknanya di belakang. Artinya setelah demikian itu 3 hari. Fahuwa maka mawaro adzalika iku sodakotun sodakoh alaihi atas tamu. Ya, atas tamu. Jadi status tamu itu 3 hari. Ya, status tamu itu 3 hari. Lebih dari 3 hari, tuan rumahnya kok masih memberikan tempat tinggal, masih nyugui, dan seterusnya, maka itu hukumnya sodakoh. Ya, hukumnya sodakoh. Jadi jaizah itu adalah sehari semalam. Jadi tuan rumah memang harus betul-betul memperhatikan itu. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, itu disebut jaizah. Kemudian bertamu itu 3 hari. Jadi orang itu statusnya masih dianggap tamu, itu 3 hari itu. Ya. Lah selebih 3 hari itu, kok tuan rumahnya masih mau memberikan hidangan, memberikan tempat tinggal, dan lain-lain, nah, maka itu hukumnya sodakoh. Ya, hukumnya sodakoh. Lah yang bertamu supaya tahu diri. Iki wis 3 dina ya ndang ngaliyo ngono lho. Ya. 3 dina iki ndang ngaliyo. Wafi riwayatin dan di dalam riwayat li muslimin bagi muslim. Ini Imam Muslim ya. Hadis sahih sesudah Bukhari ya. Layakilu tidak halal li muslimin bagi orang Islam. Ya. Li muslimin bagi orang Islam. An yukima jika menetap dia muslim. Inda akhih di sisi saudaranya. Hatta sehingga yuksimahu membuat dosa. Ya, dia muslim hu pada akhih. Ya. Qalu berkata mereka, ya Rasulullah, wa kaifa dan bagaimana yuksimuhu membuat dosa siapa muslim hu pada akhih. Yang disebut membuat dosa itu gimana?
Qala bersabda Nabi, yukimu menetap dia muslim indahu di sisi akhih wala sai'a dan tidak ada sesuatu pun lahu bagi akhih yukrihi yang nyugui atau memberi hidangan dia akhih hi pada muslim bihi dengan sai, ya, bihi dengan sai. Lah yang namanya tamu juga tahu diri, jangan sampai bertamu, ya, bertamu di tempat saudaranya. Di saudara di sini ya saudara seagama, ya, saudara seagama. Lah tapi tamunya ini mendosakan tuan rumah. Loh kok bisa seperti itu? Tamu kok mendosakan tuan rumah? Lah gimana? Wong tuan rumahnya itu miskin, ya kan? Sementara dia punya kewajiban nyugui, sehingga dia tidak mampu untuk nyugui tamunya itu. Loh. Jadi podo-podo ngertine lah. Podo-podo ngertine. Ya. Lah kalau terpaksa bertamu di situ ya nggawa hidangan dhewe. Ngono lho. Iya kan? Pak, iki aku arep nginep ning omahmu 3 dina. Tapi sampean aja gupuh nyugui ya, ngono. Wis ngono ae karuan. Ya. Utawa ya imbal balike piye nggawa beras sak glangsing tapi piye kono. Itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, cukup dulu. Besok lagi insya Allah. Mumpung ning omah.